Halo guys, kembali lagi di channel gua. Hari ini gua, puji Tuhan gua bisa buat video ini. Minggu lalu gua nggak bisa buat video karena kebetulan minggu lalu gua sakit lumayan parah. Gua istirahat harus sekitar 3 atau 4 hari gitu, jadi gua nggak bisa buat video minggu lalu. Nah, video kali ini gua mau ngebahas 6 rasa takut yang seringkali menghantui kita. Kita harus hati-hati sama 6 rasa takut ini, by the way. Oke, kenapa gua bahas topik ini? Kebetulan gue baru selesai baca satu buku yang menurut gue lumayan bagus. Kalau kalian ada waktu, kalian harus baca buku ini. Judul bukunya itu Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Buku ini dijelasin mindset ataupun hal-hal yang harus lo lakuin kalau lo mau menggapai goal-goal lo, baik mengenai finansial, secara finansial ataupun secara spiritual. Nah, kebetulan di salah satu chapter dari buku ini itu tuh ngebahas 6 rasa takut ini, 6 rasa takut yang harus kita ketahui. Kalau kita udah tahu, kita harus bisa waspada sama rasa takut ini dan gimana kita cara menggunakan rasa takut ini bukan sebagai hal yang melumpuhkan kita, justru sebagai hal yang bakal memotivasi kita lebih lagi untuk menjalani hidup kita dengan sepenuhnya. Oke, yang pertama itu tuh rasa takut akan kemiskinan atau fear of poverty. Jadi kemiskinan sama kekayaan itu tuh nggak bisa disatuin. Either lu mau menjadi kaya atau lu mau menjadi miskin. Nggak bisa dua-duanya. Nah, kalau mindset lu apa-apa, lu selalu takut akan rasa miskin, jadi yang ada di pikiran lu itu 24 jam kemiskinan terus. Karena apa? Karena itu yang terus lu kasih fokus. Rasa takut akan kemiskinan itu. Nah, kalau lu mau menggapai goal finansial lu, misalkan lu mau jadi kaya ataupun menjadi financial free, lu harus bisa mengontrol rasa takut itu dan lu lebih fokus ke hal yang lu mau itu tadi, yaitu kekayaan itu tadi. Nah, kalau lu tahu lu mau jadi orang kaya, lu harus bisa nentuin goal-goal yang lu mau dan step-step yang harus lu ambil untuk menggapai hal itu. Jadi stop kasih energi lu untuk rasa takut akan kemiskinan ini. Nah, nomor 2, rasa takut dikritik oleh orang lain atau fear of criticism. Kita tuh hidup di dunia di mana semua orang itu berhak menyampaikan pendapat mereka. Kritik-kritik mereka yang kadang meskipun negatif ataupun positif. Kita hidup di dunia yang kayak gitu. Contohnya, baru-baru ini demo RUU Omnibus Law. Nah, sebenarnya gue nggak mau bahas politik, tapi itu sebagai salah satu contoh bahwa kita tuh hidup di mana kita tuh selalu ada kemungkinan untuk dikritik. Nah, di hal ini yang dikritik tuh pemerintah kita. Jadi sebenarnya kita nggak bakal bisa menghilangkan kritik orang kepada kita. Apapun yang kita lakuin, maupun kita lakuin hal yang kita mau ataupun hal yang mereka mau, pasti tetap akan dikritik. Jadi sebenarnya kritisisme itu nggak bakal bisa kita hindari. Jadi kalau gue pribadi, cara gue mengatasinya ya udah kita terima bahwa kita bakal selalu dikritik oleh orang lain. Jadi lebih baik kita melakukan hal apa yang kita mau dan dikritik daripada kita melakukan hal yang gak kita mau tapi kita juga tetap dikritik. Jadi lebih baik kita lakuin hal apa yang kita mau meskipun orang kritik, tapi seenggaknya kita udah puas karena kita ngelakuin hal itu, hal yang kita mau untuk menggapai goal kita itu. Nah, yang ketiga, rasa takut terkena penyakit atau fear of ill health. Nah, rasa takut ini datang dari 2 sumber, yaitu opini negatif orang-orang yang mengelilingi kita dan berita-berita negatif yang disiarkan oleh media. Gue bukannya mau menjelek-jelekan media, cuman kalau lu buka TV ataupun lu lihat Instagram, internet, rata-rata berita-berita yang di-share itu pasti berita-berita negatif. Ditambah lagi kalau lu tinggal di lingkungan yang toksik dengan opini-opini negatif orang-orang yang ada di sekitar lu, itu bakal membentuk rasa takut terkena penyakit itu tadi. Karena hal-hal yang negatif tadi, hal-hal toksik tadi bakal ngebuat mindset kita jadi negatif, kita kehilangan semangat hidup, jadi kita tuh lebih sinis terhadap kehidupan. Nah, hubungannya apa dengan penyakit? Kalau kita udah berpikir negatif terus, kita bangun tidur, lihat berita negatif, kita jadi negatif. Jadi dari awal kita mulai hari sampai akhir hari kita selalu berpikir negatif. Lama-lama
fisik kita juga bakal terkena penyakit itu tadi. Jadi apa yang ada di pikiran kita bakal mempengaruhi fisik kita secara nggak langsung. Oleh karena itu, kurangilah konsumsi hal-hal negatif tadi dari media. Dan kalau lu tinggal di lingkungan yang toksik, lu harus bisa membatasi pengaruh mereka terhadap kehidupan lu. Yang keempat, takut kehilangan orang yang kita sayang, atau fear of lost love. Rasa takut ini paling umum, tapi paling mengerikan bagi sebagian orang. Wajar banget kalau bagi sebagian orang tuh ada rasa takut kehilangan orang yang mereka sayang, itu wajar banget. Tapi yang mau gue tekankan di sini, lu nggak bakal bisa buat orang tuh stay terus di kehidupan lu. Lu harus bisa terima fakta bahwa orang bisa aja meninggalkan lu sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Kalau lu udah bisa terima hal itu, lu bakal ngejalanin hidup lu dengan lebih enjoy. Lu bakal lebih memiliki hubungan yang berkualitas. Kenapa? Karena hubungan lo itu nggak didasari oleh rasa takut itu. Jadi hubungan lo itu didasari bener-bener pure rasa sayang lu terhadap pasangan lu. Lu percaya sepenuhnya kepada pasangan lu, meskipun ada kemungkinan dia bisa ninggalin lu, tapi lu percaya sama dia dan lu percaya sama diri lu sendiri bahwa kalau memang dia bakal ninggalin lu, ya udah, it's okay, fine. Lu harus percaya sama diri lu sendiri. Kenapa? Karena kalau lu udah tahu diri lu berharga, lu nggak bakal terlalu merasa sakit ketika lu ditinggalin, dan lu nggak bakal terlalu merasa insecure bahwa cewek ini bakal sewaktu-waktu ninggalin lu. Nah, ketika cewek ini ngelihat lu udah pede, lu udah secure sama diri lu, chance untuk mereka ninggalin lu untuk hal-hal fana tadi sebenarnya lebih kecil. Tergantung ceweknya lagi. Nah, oke, karena itu lu harus bisa cari perempuan yang berkualitas, wanita yang berkualitas. Kelima, takut menjadi tua atau fear of old age. Nah, jadi wajar banget sebenarnya kalau banyak orang yang takut menjadi tua. Cuman salahnya, rasa takut ini mereka biarin ngebelenggu mereka. Alih-alih menjadi hal yang memotivasi mereka, justru menjadi belenggu di kehidupan mereka. Maksud gue kenapa bisa jadi motivasi? Karena gini, bayangin, begitu lu tua, lu tinggal istilahnya menikmati hidup. Maksudnya, lu nggak bisa lagi menjadi aktif kayak sekarang. Lu nggak bisa lagi take risk, lu nggak bisa ngambil resiko, nggak bisa ngambil chance lagi kayak sekarang. Karena apa? Karena lu udah tua. Nah, kalau lu udah tahu fakta itu, lu pasti bakal melakukan hal-hal apa yang lu mau lakukan dari sekarang. Lu bakal lebih take risk lagi, lu bakal lebih take chances lagi. Karena apa? Karena lu tahu sekarang lu masih bisa ngelakuin itu. Tapi kalau tua nanti, kalau lu nggak ngelakuin hal-hal ini, lu bakal lebih nyesel gitu. Gue pernah dengar quotes, jadi di quotes ini dibilang bahwa kebanyakan banget orang tua itu sebenarnya lebih nyesel sama hal yang nggak pernah mereka lakuin ketimbang menyesal karena hal yang mereka lakuin. So guys, gue mau kita dari sekarang, dari masa muda, kita lebih take risk lagi, take chances lagi, supaya di masa tua nanti lu nggak bakal nyesel atas hal apa yang nggak lu lakuin. Hal yang pengen lu lakuin tapi nggak lu lakuin di masa muda. Nah, itu yang bakal bikin lu nyesel. Oke, yang keenam, ini final bossnya nih. Takut akan kematian atau fear of death. Kematian bisa datang kapan aja, di mana aja. Dan ketidakpastian inilah yang seringkali membuat kita tuh menjadi takut akan kematian. Karena kita nggak bisa nebak kapan, di mana, dan sama siapa kita mati. Jadi wajar banget sebenarnya kalau orang tuh takut akan kematian. Di sisi lain, rasa takut akan kematian itu sebenarnya nggak berguna. Karena kematian sama seperti umur tua, itu tuh hal yang pasti dan nggak bakal bisa dihindari oleh siapapun juga. Jadi daripada kita hidup dipenuhi oleh bayang-bayang takut akan kematian itu tadi, lebih baik kita hidup penuh dengan rasa bersyukur, kita hidup dengan penuh rasa cinta kepada sesama, kita hidup benar-benar living to the fullest, kita take chances, kita take risk, apa yang mau kita lakuin, gue yakin hidup kita bakal lebih berfaedah. Dan ketika nanti di ujung-ujung akhirat kita, ketika kita mau mati, kita bakal lebih puas. Karena apa? Karena kita hidup to the fullest. Kita udah ambil semua chances, kita udah memeras hidup itu sendiri. Setiap momennya kita udah nikmati, setiap momennya udah kita ambil. Kita masih bakal lebih bersyukur dan gak bakal ada yang kita sesali di ujung hari. Jadi kalau sekarang lu masih
takut atau masih ragu untuk mulai usaha, atau untuk nembak cewek yang lu suka, atau nembak cowok yang lu suka kalau di cewek nonton, ataupun untuk memulai hal-hal yang baru, lu masih takut, lu bisa menggunakan rasa takut akan kematian itu sebagai senjata lu. Lu bakal mati gitu loh. Apa sih yang lebih buruk dari kematian gitu? Kalau lu mulai bisnis dan gagal, it's okay gitu loh. Seenggaknya lu udah mencoba. You're going to die, you know. You're going to die. So start living your life to the fullest, you know. You only have one life. Lu cuma punya satu kehidupan. Kenapa nggak take chances? Kenapa nggak menghidupi hidup lu dengan sepenuhnya? Oke, mungkin itu aja yang mau gue share hari ini. Kalau video ini bermanfaat, lo bisa share, bisa like, bisa komen. Thank you for watching. See you next time. And remember, let's be better together. See you guys.